Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah patut kita ucapkan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan segala rangkaian ibadah salat Jumat kita tentunya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kehadirat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di atas mimbar yang baik ini, khatib mengajak kepada pribadi khatib khususnya dan umumnya kepada para jamaah, mari kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Karena manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang paling bertakwa kepadanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tak terasa hari ini kita sudah berada di bulan Syawal. Kurang lebih 5 atau 6 hari yang lalu kita telah ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam putaran waktu dan keseharian umat Islam, bulan Ramadan menjadi momentum intensifnya kegiatan ibadah yang dilakukan baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Frekuensi ibadah seperti puasa, sholat, membaca Al-Quran, bersedekah, dan ibadah-ibadah lainnya menjadi warna dominan di bulan mulia tersebut. Semangat ini seiring dengan kemuliaan Ramadan yang di dalamnya banyak memiliki keutamaan dan keberkahan. Ramadan menjadi bulan penggemblengan jasmani dan rohani umat Islam untuk menjadikannya pribadi yang senantiasa dekat dengan Sang Khaliq, yakni Allah Subhanahu wa taala. Namun pertanyaannya, bagaimana pasca Ramadan ini? Apakah kita mampu mempertahankan kualitas dan kuantitas ibadah kita? Apakah pasca Ramadan kita kembali seperti sedia kala dengan semangat ibadah seadanya? Atau apakah takwa sebagai buah dari perintah puasa Ramadan sudah kita rasakan dalam diri kita? Tentu pertanyaan-pertanyaan ini hanya bisa dijawab oleh diri kita masing-masing sebagai bahan muhasabah kita atau introspeksi diri kita, agar spirit ibadah kita tidak mengendur pasca Ramadan.
Sehingga pada kesempatan khutbah ini, khatib ingin mengajak kita semua untuk melihat kembali lintasan perjalanan ibadah kita selama Ramadan, untuk menjadi spirit dan motivasi agar pasca Ramadan ibadah kita bisa ditingkatkan atau minimal sama dengan Ramadan. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, semangat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah sebenarnya sudah terdapat dari makna kata Syawal, yang merupakan bulan setelah Ramadan sekaligus waktu perayaan Hari Raya Idul Fitri. Dari segi bahasa, kata Syawal berasal dari kata syara yang memiliki arti irtafa'a, yakni meningkatkan. Makna ini seharusnya menjadi inspirasi kita untuk tetap mempertahankan grafik kualitas dan kuantitas ibadah pasca Ramadan kita. Dalam mempertahankannya, perlu upaya serius, diantaranya adalah dengan melakukan 3M, yakni muhasabah, mujahadah, dan muqarabah. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, muhasabah adalah melakukan introspeksi diri terhadap proses perjalanan ibadah di bulan Ramadan. Muhasabah ini bisa dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada diri kita masing-masing. Apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan? Apakah kita sudah memiliki niat yang benar dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan? Apa yang menjadikan kita semangat beribadah di bulan Ramadan? Dan tentunya pertanyaan-pertanyaan introspektif lainnya untuk mengevaluasi ibadah selama ini. Jamaah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini akan memotivasi kita untuk semangat dan memperbaiki diri kita, sehingga akan berdampak kepada kualitas dan kuantitas ibadah pasca Ramadan. Terkait pentingnya muhasabah ini, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamatna 'ala Allah. Orang yang cerdas, kata Rasulullah, adalah orang yang menghisap atau mengevaluasi dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmidzi. Selanjutnya adalah mujahadah, yakni bersungguh-sungguh dalam berjuang untuk mempertahankan tren positif ibadah di bulan Ramadan. Di bulan Syawal ini kita harus tancapkan tekad untuk terus melestarikan kebiasaan-kebiasaan positif selama Ramadan. Perjuangan ini tentu akan banyak menghadapi tantangan, baik dari lingkungan sekitar maupun dari diri kita sendiri. Oleh karenanya, kita harus memiliki tekad yang kuat dan benar agar hambatan dan tantangan yang bisa mengendorkan semangat ibadah kita bisa kita kalahkan. Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam berjuang, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad, yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Cara selanjutnya, hadirin rahimakumullah,
adalah dengan muraqabah, yakni mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan muraqabah ini akan muncul kesadaran diri selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus bersemangat untuk menjalankan segala perintahnya. Sikap-sikap ini merupakan nilai-nilai yang ada dalam diri orang-orang yang bertakwa. Mereka adalah orang yang yakin dan percaya kepada yang gaib dan tak tampak oleh mata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Hendaklah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, sebab meski engkau tidak melihatnya, Dia melihatmu. Hadis riwayat Bukhari. Nilai-nilai ketakwaan dengan senantiasa melakukan muraqabah seharusnya memang sudah tertancap dalam hati kita, karena bermuara dari ibadah puasa Ramadan sendiri adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian khutbah Jumat kali ini. Semoga kita bisa senantiasa mempertahankan dan meningkatkan kualitas serta kuantitas ibadah kita pasca Ramadan dengan cara muhasabah, mujahadah dan muraqabah. Semoga kita diberikan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala dalam mengemban misi ibadah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafur